Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Kebakaran hebat menghanguskan bangunan ruko gudang elektronik berlantai 2 di Denpasar. Polisi bongkar jaringan narkoba WNA di kawasan wisata. 5 pelaku ditangkap. Warga pesisir pantai Desa Cupel, Jemberana menemukan lumba-lumba mati dan terdampar di pinggir pantai. Berbagai unit usaha mikro yang digeluti secara serius terbukti bisa meningkatkan pendapatan rumah tangga. Salah satu usaha rumahan pembudidayaan jamur tiram, seperti yang dilakukan salah satu warga di Banjargambang, Desa Mengwi, Kabupaten Badung. I Gusti Bagus Gede Mahajaya telah 2 tahun ini menggeluti usaha jamur tiram. Mahajaya bercerita, modal awal terjun ke usaha pembudidayaan jamur sebesar 84 juta untuk keperluan pembelian bibit jamur. Areal produksi jamur tiram dapat dilakukan di lahan yang terbatas. Jamur tiram ini dapat dipanen di masing-masing backlog selama 3 bulan sekali. Dari 19.000 backlog menghasilkan 30 kg jamur tiram sekali panennya. Jamur tiram dia kan panennya selama 3 bulan. Itu kita panen setiap hari. Berapa kilo? Ya, setiap hari dari yang kumung kita ini yang adanya panjang 9 kali 7 itu menampung itu 8.000 backlog ya. Itu maksimal kemarin kita pernah mencapai itu 30 kilo panen rayanya puncak. Habis itu dia akan menurun ada fasenya dia. Karena dia itu jamur itu tidak serentak dia berbunga. Dia akan bergilir setiap 2 minggu dia keluar lagi, 2 minggu keluar lagi. Makanya itu dari sekian backlog itu tidak serentak, maka bisa kita panen tiap hari. Jumlahnya itu 9.000. 9.000. Ya. Itu bisa menghasilkan berapa panen Pak per harinya? Kalau itu maksimal bisa 30 kilo. 30. Ya. Kalau hari sudah menurun itu berapa Pak per harinya jadi? Ya, kita sekarang ini bisa mencapai 8 atau 9 kilo. 9 kilo ya per hari. ya Pak? Ya. Dalam pembudidayaan jamur tiram, backlog harus benar-benar diperhatikan dengan baik. Backlog merupakan media tanam tempat meletakkan bibit jamur tiram. Disusun di ruang khusus berukuran seluas 7 x 9 meter persegi. Isi dari masing-masing backlog jamur tiram seperti sebuk kayu jenis albasia, dedak, dan kapur. Kasih modal, kedua itu kita pinginnya membuat backlog sendiri. Karena selama ini kita beli backlog. Kita beli backlog yang pertama kita mengawali kita beli di Jawa Timur, daerah Genteng Pak. Kita beli di sana dengan nilai 3.000 per backlog. Ya, kita beli 8.000 kemarin di sana. Itu bertahap 2.000 gitu. Biar nanti panennya tidak serentak. Ya, kita atur gitu. Makanya kita pingin kalau kita ya pemerintah terutama khususnya kalau memang ada perhatian ya kita pinginnya buat backlog sendiri. Sehingga dari hasil produksi backlog itu kelihatannya itu agak jauh beda itu ketimbang kita beli. Sebagai industri rumahan, Mahajaya berharap pemerintah dapat membantu dari segi permodalan. Hal ini perlu untuk pembuatan backlog yang lebih mandiri. Saat ini backlog harus dibeli ke daerah Genteng, Jawa Timur. Backlog harus diganti secara berkala. Pendapatan usaha jamur tiram akan lebih banyak jika backlog dapat dibuat sendiri di Bali. Anak Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Bali dikenal sebagai surga wisata. Keindahan alam yang tiada tara,
selalu memikat wisatawan datang ke Bali. Kuliner Bali yang khas juga selalu membuat wisatawan betah berlama-lama menghabiskan waktu di Bali. Tetapi jika waktunya wisatawan pulang, maka oleh-oleh menjadi yang paling dicari. Salah satu buah tangan yang sejak dulu dikenal sebagai oleh-oleh khas Bali adalah pai susu. Pai susu Bali diyakini merupakan perpaduan pai susu Hong Kong dan Portugis yang diadaptasi dari kue tart kecil yang sering dibuat di Inggris. Pai susu Bali menjadi salah satu kuliner peranakan di Indonesia karena cita rasanya yang mampu menyesuaikan dengan lidah dan selera masyarakat. Pelaku usaha pai susu juga makin menjamur karena permintaan yang terus tinggi. Salah satunya dilakukan pelaku usaha oleh-oleh pai susu di daerah Kute, Kabupaten Badung. Usaha pai susu ini berdiri sejak 5 tahun lalu. Awalnya produksinya hanya 200 box per hari. Kini mampu memproduksi 20.000 box per hari atau 800 pai susu per hari. Harga dibanderol mulai Rp25.000 per box jenis pai susu mini hingga Rp35.000 per box dengan isian 10 biji untuk pai susu ukuran besar. Pai susu ini terdiri dari 4 varian rasa, original, keju, coklat, dan rasa durian. Pengembangan varian rasa lainnya juga dilakukan seperti pai crispy, susu mini, dan pai ajik. Perbedaan pai susu ini disebut dari kualitas serta rasa ditawarkan dari produk lainnya. Penjualan dilakukan di outlet-outlet khusus tersebar di sekitar Kota Denpasar hingga ke daerah Kabupaten Badung. Jadi untuk pai susu sendiri ada 4 rasa dia di sini. Yang pertama original, kemudian yang kedua rasa keju, coklat, dan rasa durian. Nah, ada beberapa produk lain juga kayak banana crispy, pia aji juga ada, bakpia aji, berbagai macam rasa. Ya, kemudian pai susu mini juga ada. Apalagi sekarang Aji sedang mengembangkan durian Aji, makanya kita akan membuat produk serba durian. Karena ciri khas dari Bali oleh-oleh itu adalah pai susu. Makanya kita kemarin di saat pandemi Aji mencoba, nah ternyata permintaan di outlet itu banyak. Itu kita kebetulan dari 2019 kemarin berawal dari 200 box per hari, sekarang menjadi 20.000 box per hari. Proses pembuatan pai susu dimulai dari pengadonan bahan pai susu. Selanjutnya ke tahap pencetakan menggunakan mesin cetak khusus. Salah satu proses penting dan yang sulit adalah pembuatan pinggiran pai susu. Butuh kesabaran dan kejelian agar teksturnya tidak berantakan. Tahapan selanjutnya adalah pengisian fla sesuai dengan rasa yang diinginkan. Lalu dilanjutkan dengan pengovenan. Selesai di oven, pai susu dibungkus untuk selanjutnya siap dipasarkan. Pembeli pun biasanya sudah mengantre untuk membeli. Ini juga keluarga yang di Makassar juga tahu kalau pai susu itu terkenal enak di Bali. Kalau memang di Bali ini punya ciri khas kayaknya. Apalagi di tempat ini, memang kalau ke Bali, setiap ke Bali pasti ke sini. Industri oleh-oleh di Bali memang telah berkembang pesat. Seperti pai susu yang menjadi oleh-oleh khas dari Bali ini. Dalam 2 jam waktu produksinya, mampu menghasilkan 250 box pai susu. Sekali produksi mampu menghasilkan 19.000 box per hari atau 192.000 biji per hari, melibatkan 210 orang tenaga kerja. Peminat dari pai susu ini 90% didominasi wisatawan domestik, sisanya mancanegara. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Usaha pembuatan telur asin tanpa bumbu perasa diminati pasar lokal di Kabupaten Tabanan. Usaha kecil ini antara lain terdapat di wilayah Banjar Tapesan, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri.
Bumbu perasa diganti dengan jeruk nipis yang dicampur dengan bubuk bata merah, garam, serta abu gosok. Pembuatan telur asin dengan cara ini menyebabkan rasanya lebih alami serta tidak berbau amis. Pemanfaatan jeruk nipis juga menyebabkan cita rasanya menjadi lebih enak. Bikin telurnya pertama kita bikin campuran dulu. Ada bata merah halus sama garam sama napi dan abu dapur. Ada lagi dari jeruk nipis untuk amisnya enggak begitu kenten. Itu dengan takaran tertentu ya Bu ya? Ya, kalau kita bikin banyak, kita lebih banyak campurannya, kenten. Telur bebeknya kita masukkan ke campuran, terus tampung di pane, kita kasih proses paling tidak 1 minggu. Disimpan maksudnya? Disimpan. Terus untuk proses pengukusannya berapa Bu? Pengukusannya sampai 4 jam, sampai 5 jam. 5 jam ya Bu? Ya. Terus apa Bu yang membuat beda rasanya masak telur ini? Kita pakai jeruk nipis biar amisnya berkurang. Itu dipasarkan kemana Bu? Kita pasarkan yang lokal aja di sekitar sini aja. Menurut permintaannya paling banyak kalau ada rainan bisa 300, kalau enggak paling 150 Per hari ya Bu? per hari ya. Bu, untuk per butir telur ini berapa Bu jual Bu untuk ke pasar? Kalau di pasar, kalau waktu ini kan 3.000. Kalau ngasih ke dagang paling 80, 82 gitu. Per kerat? Ya, kalau ngecernya bisa 85. Per kerat Ibu? Per kerat ya, per keratnya. Kalau orang nyari keran, kalau ngecernya dapatnya 3.000, 10.000. Usaha ketut masih bisa menghasilkan 150 butir telur asin per hari. Menjelang hari keagamaan atau rahinan, permintaannya meningkat hingga 300 butir per hari. Telur asin dijual di wilayah Tabanan dan sekitarnya seharga Rp82.000 per kerat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Nandita Putri mengucapkan matur suksema dan sampai jumpa.